begini ya? Nggak apa-apa. Ini apa ya? Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama kita hari ini. Kita bertiga. Kita bertiga. Kemana aja kita ya selama ini? Iya. Minggu kemarin kemana ya? Tiba-tiba menghilang. Minggu kemarin kemana? Sakit. Kemana? Sakit. Oke, aku Masih bertahan. Imunnya masih kuat. imunnya masih kuat, cuman kan gak mungkin aku sendirian ngobrol-ngobrolnya. Jadi udah aku menunggu mereka sembuh dulu, sehat dulu, baru kita mulai hari ini. Iya betul sekali. Jadi Kalau untuk sana kita bahasnya apa? kita bahas tentang yang sering dibicarakan biasanya. Apa? Ya itu tentang keuangan. Oh my god. Lagi musim indis ekonomi. Iya, indis ekonomi kan Iya kayak kan. gitu ya. Hal yang paling sensitif ternyata nanti per 1 Agustus ada kenaikan biaya dan lain-lain. Banyak kali. Pusing deh kepala aku, Pak. Mana itu? Lebih tepatnya ke pengeluarannya, tentang pengeluaran gitu. Kan berhubung kita bertiga ini termasuknya adalah Konsumtif ya. Iya. Orang yang sangat konsumtif, dikit-dikit Nah, jajan, iya, betul. dikit-dikit makan, Iya. ya. Dan kebanyakan jadi dimakan lagi ya. Ya kalau berapa ribu tuh pokoknya buat makan mah gas aja gitu. Betul banget. Tapi ya, maksudnya kayak kita tuh ngeluarin uang tuh enak sebenarnya, gitu loh. Tapi giliran mas udah, kok tinggal segini ya, nah itu tuh kerasa banget, gitu loh. Sementara kita nunggu gajiannya misalnya dari tanggal 5 nih ke tanggal 5 lagi tuh lama banget. Tapi gitu. suka ada rezekinya itu. Ya, Ada aja kita kalau beli makan. Dan biasanya kalau misalnya apa sih, misalnya ada bonus nih, dan pasti si bonus itu dari dari mana? mana ya? Bonusnya dari mana? Ya mana aja. Oh, Mau ya kalau gitu. iya. Mana aja dari mana? Bonus yang mana Risma? Yang mana? Yang dicetek gitu kan. Apa Itu bonus. Bonus iya. Oh, bukan. Kan bisa ditulis dulu. Oh, Iya, ya, dokter. Bonus nggak sih namanya? Kasbon, bukan bonus. Bonus. Ya, whatever lah ya. Pokoknya kayak ada aja gitu rezekinya. Kalau misalnya buat sesuatu hal yang urgent tiba-tiba. Nah, itu benar. Itu pas banget baru kejadian di aku. Gimana ceritakan? Pas banget baru kejadian di aku. Jadi ya kita kan manusia yang konsumtif tadi itu ya. Konsumtif dalam arti bukan hanya sekedar kayak butuh makan, butuh obat, tapi banyak ternyata perintilan lain yang memang tidak terduga di belakangnya. Jadi beberapa waktu kemarin tuh aku sempat kayak, aduh aku harus punya segini untuk ini, kayak gitu kan ya gitu. Jadi aku berusaha untuk gimana ya cara mendapatkannya gitu ya. Mencoba berusaha sana sini, tapi nol waktu itu hasilnya. Tapi ternyata ya betul, maksudnya Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu akan selalu baik ke kita yang insya Allah juga menjalankan apapun yang beliau sarankan kayak gitu kan ya. Pada saat aku malamnya mendengar berita yang kurang mengenakan misalnya, ternyata besok siangnya ada rezeki baik. Nah, Masya Allah, tabarakallah gitu loh. Dan itu real. Atau Minggu lalu banget. Jadi langsung yang aku pamerin langsung ke dia. Nih aku bilang gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya minggu lalu kan nggak bikin video, dia pamer. Bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Dia mau belanja sendiri guys. Ya Allah. Gitu. Itu kalau di aku. Kalau di kalian gimana ngerasa? Ada nggak kayak surprise gitu belakangan ini kayak iya gitu loh. Tentang keuangan ya, maksudnya tentang yang kita bahas nih hari ini. lebih kayak waktu itu sih, kayak bulan lalu apa dua bulan? Lebih ke kaget karena uangnya tiba-tiba gor atau yang tiba-tiba ada nih gitu. Aku senang waktu pas itu tuh karena dapat uang Bonus lagi, dia sering banget ikut bonus. Perasaan hidupnya. Oh iya. Kalau lembur Posisinya bisa digeser. ada lebih lembur Enggak, ya. bisa ke kitain bonus. Ada lebih lembur gitu kan. Terus sebenarnya tadinya tuh emang niatnya buat uang lemburan itu aku pisahin tapi jangan dipakai dulu gitu loh. Tapi ternyata bulan itu tuh urgent banyak banget yang keluar gitu. Terus aku mikirin, ya udah ini uang pakai aja gitu. Iya. Terus kata suami aku tuh, ya emang peruntukannya buat itu berarti. Iya, nah itu Jadi dia. kamu dapat bonus lembur tuh ya dari situ berarti emang harus ke sana. Betul. Nah, Jadi kayak, oh iya juga ya, daripada yang bulanan yang udah pasti malah makin boros kan, makin keluar gitu. Benar. Mending yang itu aja yang dipakai. Betul. Kalau lu gimana? Aku kalau hal tidak terduganya tuh kayak wah gitu, bukan perihal uang sih tapi lebih ke Uang kaget ya kamu? Belum belanja di Indomaret ya? kaget.
Itu iya benar tuh. Cuma dikasih. Iya, Boy. Kaget dari Isaku. Iya. Oh iya, cuma Kan dikasih waktu berapa menit? tinggal Kamu? ngasihin ini kan? Iya, Dikasih waktu berapa menit enggak? Iya, dikasih waktu berapa menit. Itu yang kaget dari Isaku Indomaret. Terima kasih Saku Indomaret. Akhirnya teman kita bisa makan kembali menyambung hidup. Iya, iya. Astagfirullah. Guyon. Itu berlakunya di semua cabang. Di Saku tuh apa sih? Maksudnya cuma bisa Indomaret aja pakai. Iya. Dia tuh kayak dompet digital gitu atau Maksudnya nggak yang dalam bentuk kan kalau Risma atau dokter dapat uang gitu ya. Nggak tahu nih nggak dapat uangnya. belum ya belum. Tapi alhamdulillah dapatnya rezeki lain yaitu makanan kan itu juga kan udah rezeki ya. Terus juga aku tuh pernah kayak nih kayak kemarin tuh sakit jujur sakit tuh kemarin aku mau beli obat tuh ada ya mau beli obat tuh wah ini gimana aku nggak ada buat beli obat gitu kan. Alhamdulillah dok. gini kamu ya? Berdoa maksudnya. Berdoa. Saya gini dok. Oh iya. Iya, bener yang mulai Benar. Betul. Dia pakai masker kemarin dia. Tapi waktu pas kita makan singkong nggak dibuka maskernya. itu nggak mungkin master juga kan? Tapi enak singkongnya. Cuma keju gitu. Bukan, goreng gitu, terus dipakein kayak gula karamel gitu, tapi sebelumnya ada pedes-pedesnya gitu loh, mamanya mungkin. Gimana nggak kebayang? Harusnya kalau saya Karamel rujak kayak tuh bumbu pedes-pedes. rujak, Ya, bumbu rujak tapi dimasak gitu loh. Iya, Jadi kan gitu. dia jadi karamel, Iya. karena ada gula. Ini Dicampurin singkongnya. Singkong gorengnya kayak chips aja gitu jadi. Iya enak dong. Enak, anget-anget. Emang singkongnya bukan bentukan singkong keju berarti? Enggak, Enggak. jadi chipsnya. Oh, bagus banget. Ya, Bawa lah. Kemarin tuh ada Bawa lah toples. kesini. Kemarin aku mau bawa, udah tinggal setengah toples lagi kan aku makan. Aku sambil ngobrol aja aku makan, bodo amat aku makan. Bawa, bilang ke mama, ibu kami mau gitu. Oh ya, kalau Ternyata. ini kenapa jadi kalau Iya. ya ambil rezeki ya. Iya, namanya rezeki. Betul. Tapi bener, makanannya kita nggak berharap dapat makanan juga atau apa, tapi tiba-tiba ada pasien yang ngasih gitu kan. Itu rezeki. Itu rezeki tuh kalau ada pasien ya. Bagus banget itu. Tiba-tiba kayak ini buat Besok Jumat cemilan berkah nih. ya, kasihan tolong. Jumat berkah minggu lalu kita udah makan nasi kuning Dan kupat, dan ketoprak. Iya, ketoprak. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enak banget itu. Tapi kalian kalau misalnya pengeluaran paling besar tiap bulan apa? Aku cicilan mobil. Ya sama aku juga sih. Bayar rumah kita ya. Tiap bulan. kebutuhan enggak. RT. Karena udah di budget kan. Jadi itu yang paling besar. Tidak ada cicilan ya. Ada sih, ada cicilan motor kan kedua. Oh, iya. Makanya nominalnya kedua dibanding kebutuhan rumah tangga gitu. Oh iya. Iya, aku ke satu loh itu cicilan kasihan banget. Aku juga sama ke satu karena dia yang paling gede. Ini karena aku nyicilnya ke bapak mertua sendiri ya. Jadi kayak ya kita nominalnya turunin lah terus nggak apa gitu. Ya paling panjang aja sih. Iya emang tahunnya lebih tidak berbunga ya. Iya. Alhamdulillah tidak berbunga. Iya. Terima kasih papa. Jadi kadang kita tuh pagi-pagi kita dapat masuk, sorenya kita udah wus. Iya, Iya. udah wush. Tapi sampai nanti ke tanggal 5 lagi kita masih bisa hidup, bisa makan, bisa jajan. Walaupun saldonya kayak miris banget ya. Iya, Gitu. pagi-pagi udah ada yang listing jajan apa ya hari ini. Nah, selalu itu di jam 11 kurang itu udah pasti ada list. Kita padahal nggak tahu pagi uang. malah jam 10. Iya. Aku datang jam setengah 10. Pokoknya kalau udah dokter datang udah. bener. Sampai Aldi nanya, ini mereka gercep Iya, banget. dinas banget coy gitu. Ya, Tapi ya maksudnya gitu loh, walaupun di balik kita misalnya kita gajian nih pagi, udah gitu kita udah bayar udah peruntukan Iya. bla 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 segala macam, sorenya udah gone, udah nggak ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nggak ada banget ya. Nah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh misalnya ya Allah ini tolong banget nih aku butuh ini, ya Allah tolong banget nih aku butuh ini buat bayar ini, tapi ada aja maksudnya masih yang Allah tuh masih menguatkan kita buat bertahan nih, Iya. bertahan sebulan lagi, setahun lewat. Iya. Bertahan sebulan lagi 2 tahun lagi. Itu masya Allah banget sih. Ini aja udah lebih dari setengah tahun kan. Sekarang aja iya, gitu. benar yang kayak gitu sih. Jadi kayak
ya bener loh, akan ada aja rezeki lainnya kalau memang kita memang sabar. Iya. Kalau memang kita minta terus, kita berusaha gitu loh. Iya, masih bisa buat beli hand body kan, body care. Iya, bener. Alhamdulillah banget bener. Iya, Untuk skincare kita rada-rada gratis dapetan. Iya. Alhamdulillah Makasih ya. loh, company. Iya, terima kasih. Kan Alhamdulillah ya bener. Alhamdulillah, kayak gitu. Nah, aku mau nanya, apa namanya, selain kerjaan nih gitu, income-nya itu dari mana yang lain? Misalnya ini oke lah, ada suaminya, dapat uang nih dari suami. Kita kan belum bersuami nih, maaf, udah pernah. Tapi kita belum, gitu kan, gitu. Apa, misalnya ada semparan lagi nih dari mana? Atau ternyata aku ikut kripto aja, karena anak zaman Bitcoin, ikut ya. Bitcoin gitu-gitu. Apa ikut, ada nggak sih kayak kalau kalian? Kalau aku tiap bulannya ada tambahan Tadi yang gini dari ayang, enggak lah, ini seru. Dari ayang, dari seru. Aku dari suami dia dari ayang. dari ayang. Apa ya? Iya, cuma kan dia pokoknya, nah bulan ini dia belum ngasih, nanti tuh awal bulan dia ngasih nih buat jajan. Tapi kalau misalkan kemana-mana jajan sama dia mah Nominalnya selalu sama atau sebenarnya selalu sama, dan Oh, itu plus sama cicilan. Iya, sama cicilan kan aku ngambil apa pay nih? letter gitu? Iya, pay letter. Jadi kayak kemarin tuh kan aku ngambil meja belajar sama lampu, ya nanti aku bayar. Jadi itu jadi jatahku sama cicilan itu Oh, ini belajarnya buat siapa sebenarnya? buat anak-anak. Bapaknya mana yang bayar? Bapaknya Nanti kita tip lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. ya itu. Ya. Jadi ya aku alhamdulillahnya tuh emang dari dia gitu. Kenapa sampai aku bisa bertahan tuh? Ya itu dari situ. Karena aku tuh harus bisa mengatur 1 minggu 100.000. Itu udah bensin, mati. Bensin tuh aku tuh 30.000 seminggu, 35 seminggu. Yang penting dia nggak kemana-mana. Jadi pulang dari kerja ke rumah. Pokoknya kayak Cuma cuma dulu aku juga waktu pas dulu kan kerja pakai motor yang mas aku kan. Iya, maksudnya berarti berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun lalu lah mungkin gitu kan. Itu aku seminggu 20.000. Udah plus ngajak ibu jalan-jalan ke Lembang. serius 20.000. 20.000. Jadi aku ngisi laginya pas pulang dari Lembang itu atau mau pergi ke Lembang. Pertamax. Dulu premium. Oh iya bener. Yang berarti maksudnya Pertamax masih zaman dulu, ya. dengan jarak sejauh itu dan sampai ke Lembang tuh Iya, masih bisa. masih bisa. Jadi aku tuh kerja dari rumah ke Ahanasution, rumah ke apa deket area Widya Tamasana kayak gitu kan ya. Jadi aku yang nggak kemana-mana, cuman rumah klinik gitu kan ya. Nah hari weekend itu aku biasanya kalau hari Minggu jalan-jalan sama ibu motoran San Mori. Gaya ibu ya. Iya sama ibu. Udah gitu ya udah. Itu kalau nggak perginya ngisi bensin, pulang ngisi bensin. Waktu itu masih dapat tuh 20.000 seminggu. Waktu itu ya zaman 2000. 5 tahun. Yang penting nggak kemana-mana sih. Cuman agak sekarang boros banget. Boros dan mahal sih. Mahal banget bensin. Kenapa itu? Nggak tahu, nggak ngerti. Coba. Aku zaman kuliah bensin itu mobil 50.000 udah bisa dapat full. Full maksudnya fullnya maksudnya dari bar setengah ini ya. Dia udah full gitu loh. Sekarang kan 50.000 paling cuma 2 bar doang. Gak nyampe itu juga. Ya Allah. Baru jalan dikit udah kedip. Dulu premium. Dulu premium. Kuning. Harganya kuning. Sampai sekarang apa kuning juga? Enggak, sekarang mah hijau. Oh iya. Pertalite. Pertal itu putih. Pertamax Oh iya, biru. Pertamax biru. Oh, pertama green ya, yang hijau. Pertamax kan yang green. Ada yang hijau. Lebih mahal. Wow. Iya. Pokoknya lebih mahal dari pertama. Terus tadi yang tadi pendapatannya lagi dari mana dapatnya? Selain dari suami dan pasangan. Oh, kalau aku ya. Nah ini belum. Inilah. Kita bingung. Kalau aku dari doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ibu. Doa Iya, dan ibu, doa ibu. benar-benar iya karena mungkin aku masih sendiri jadi nggak ada aku nggak ada dari siapa-siapa. Oh, maksudnya tambahannya. Ya, tambahannya adalah kan. Iya. Oh ya tambahannya ada gitu lah. Ya kan Iya. profesi dokter kan Iya. pasti di mana-mana ya. Benar-benar pasti akan ada aja yang memakai jasa aku. Entah misalnya kayak mau liatin dong ini anaknya begini gitu loh. Ya dokter kan Gitu. ya periksa-periksa anak kecil itu di mana? Iya, itu di daycare. Nah, daycare nih. Daycare, bener. Aku kan. alhamdulillah terima kasih Bu Tia. Aku tuh udah hampir 3 tahun di pondok si kecil Agni. Itu tuh bagus banget. Jadi aku kayak 6 bulan sekali aku pasti memeriksa mereka yang lucu-lucu itu dan itu adalah income. Tapi memang bukan tiap bulan, tapi kayak 6 bulan sekali. Tapi kan alhamdulillah Iya, ya iya, gitu ada loh.
kayak gitu itu bisa ditabung. Terus aku pernah ikut gini. Waktu itu aku mungkin udah pernah cerita yang aku pernah ikut peluang dong, tolong dong masuk ke sini. Peluang ada kayak bibit gitu loh, kayak apa sih, saham online gitu loh dulu tuh. Nah, jadi aku lupa ya, aku tuh pernah nyobain nominalnya entah 1.000 apa 10.000 tuh aku lupa. Ternyata portofolionya masih jalan terus. Jadi berapa? 100 ribuan. Lumayan lah. Iya, dan itu jalan terus gitu. Jadi mungkin nanti one day kalau aku udah berani untuk ngasih modal yang lumayan mungkin ya nggak nyampe mahal-mahal, kadang-kadang kan 100-200 ribu misalnya gitu. Tapi kan kalau berjalan terus ya lumayan kan. Itu aja dari 1.000 atau 100.000 atau 10.000 aja kemarin udah jadi 100 ribuan. Jadi nanti seharga emas 74 kilo. Iya, wow. Wow. 74 kilo. Agak wow banget. Berat ya. Berat bun. Berat banget. Terus pengeluaran terbesar tuh lebih ke kebutuhan, keinginan, atau kayak yang kayak primer, sekunder, tersier gitu-gitulah. Kebutuhan. Kebutuhan. Karena kita ya kali keinginan sih masih bisa direm ya, karena emang bener-bener sekarang tuh indis ekonomi banget ya gitu. Jadi kita tuh lebih memilah-milih mana kebutuhan dan mana keinginan, beda sama dulu pas kita lagi sekolah. Ya kan kalau sekolah kan duit emak ya. Terus dikasih juga sama kita di sini, aku udah langsung jajanin habis itu. Iya. Sekarang kita baru kerasa nih. Belum lagi apa kemarin? Yang singkatannya yang itu kolot itu. Uniko, ya. Sehari kolot. Itu ada kayak gitu-gitunya. Ya ada nih kayak gitu, enggak, aku mah enggak. Aku iya. Aku iya. Tapi akhirnya aku jujur sama ibu sekarang. Kalau aku belum jujur. Aku cerita karena aku tadi itu ngiritin temen aku kan, sampai aku bilang maaf ya bu, dia juga dulu kayak gitu, tapi aku belum sempat ngomong sama bapak ya, cuman insya Allah bapak pasti denger ya. Jadi kayak kenapa, berapa emang? Ya banyak sih, kayak dulu kan 50.000, 100.000 gitu aja sih, supaya bisa ngisi bensin aja. Karena dulu kita hobinya kemana-mana, Wak. Gitu. Iya emang. Ya, sama sih, aku juga kebutuhannya yang paling besar adalah kebutuhan, karena memang untuk cicilan rumah kayak gitu kan ya, untuk dapur tiap bulannya yang aku pasti langsung kasihin ke ibu nih sekian. Langsung spend banyak juga sih iya, sebulan gitu. Terus kayak listrik itu langsung aku fullin nih untuk sebulan berapa, kan kita pakai token kan ya. Jadi sebulannya estimasi setiap bulannya berapa kayak gitu kan ya. Terus kayak ya udah langsung bayar abodemen handphone, maksudnya nomor handphone. Pasti kayak kuota gitu ya. Iya, ibu bapak. Sorry, ibu dan aku, maksudnya karena kita sama-sama pakai halo gitu kan ya. Terus uang untuk keamanan dan sampah di rumah kayak gitu kebutuhan rumah tangga sih sebenarnya premier yang untuk kebutuhan rumah tangganya aja kayak gitu. Terus aku juga misalnya karena kita kemana-mana pakai kendaraan kan ya, jadi pasti kan kita sisihkan nih sekian ratus ribu ini untuk bensin sebulan. Paling cadangannya berapa nih kalau sehebohnya kita ke jalan kemana-mana misalnya gitu kan ya gitu. Terus buat uang jajan juga sebulan disisihkan segini kayak gitu ya. Kalau misalnya ada sisa yang bisa kita tabung. Kalau nggak ada ya sudah, yang penting kita sudah melewati bulan dengan baik gitu. Aku sih gitu prinsipnya. Nah itu nabungnya biasanya di awal kah atau tetap di akhir? Atau kayak ada tabungan yang memang ini khusus nih buat tabung ini, jadi dipotong dari sekarang, dari awal. Terus nanti kalau misalnya kayak ada lebih di akhir bulan ya udah masukin lagi. Gitu. Nggak ada, soalnya udah gede sama cicilan. Kasian banget. Baik. Aku juga enggak sih. Aku tuh lebih ke kalau gini. Jadi nabungnya itu tergantung sisanya. Karena kan untuk aku pribadi, maksudnya yang kerja di bidang ini, karena kita kan sistemnya mitra bukan pegawai kan, jadi kan gaji kita nggak tentu segitu, gitu kan? Karena kita kan dibayar dari uang duduk, pasiennya, pertindakannya, kan? Jadi kan gaji kita misalnya bulan ini 5.000, bulan depan belum 5.000, bisa jadi aja 3.000, atau bisa jadi aja ternyata bulan depan bisa 10.000 misalnya. Kalau misalnya memang bulan ini aku nggak ada lebih, ya udah aku tidak menabung, tapi diusahakan menabung walaupun misalnya cuma 1.000-2.000 gitu kan ya gitu. Nah, kalau misalnya bulan ini ternyata aku lebihnya bisa 5.000-an, akan aku tabungkan juga itu. Yang penting aku udah selesai nih untuk biaya bulanan yang biasanya gitu. Jadi ini biaya rumah sekian, biaya bensin sekian, biaya jajan aku sekian, biaya dapur sekian, biaya obat-obat ibu sekian, biaya dan lain-lainnya, terapi dan lainnya misalnya kan kayak gitu sekian. Jadi ada sisanya berapa, walaupun memang nggak gede, maksudnya nggak sama kayak yang bulan lalu, ya nggak apa-apa, yang penting ada yang disisihkan kayak gitu. Bulan depannya pun kayak gitu. Kalau aku sistemnya arisan. Wow, mama-mama banget ya dia ini. Iya, karena kan
emang jujur buat megang. Kalau megang tuh kadang suka gatel ya. Jadi aku ke arisan. Jadi misalnya target bulan depan tuh aku harus ada bayar pajak mobil nih kan. Nah, aku tuh sebelum itu udah ikut arisan dan minta di bulan itu aku buat menangnya lah gitu kan. Nah, jadi sistemnya kalau aku nyimpennya arisan tapi nggak ada potongan dari arisan itu. Oh, ikut kali bisa juga. Mau ikut Berapa sih sebulannya? bebas. Oh iya. Kok bebas sih? Nabung kali itu mah. Enggak, maksudnya sebulannya 100 pokoknya minimal 100. Nanti dihitung berapa orang dulu tuh aku pernah dapat 2.200.000. Itu pas banget buat mobil tuh pajak. Nanti kalau ada lagi aku ajakin. Itu arisan tuh, aku sistemnya arisan. Boleh. Sih. Orang nabung-nabung kan di sini. Iya, yang udah lama kan udah nggak berjalan karena Bang Emoknya udah nggak ada. Iya. Gimana nih? Nabung-nabung tadinya buat tiket konser ya. Ya benar. Tiket konsernya juga kan ya gitu ya buat perjalanan. Iya, bisa. Gitu. Kalau aku karena sekarang lebih ke ini juga sih ya selain kebutuhan cicilan sama spend nabungnya buat yang masa depan gitu. Karena insya Allah aku lahiran nih, jadi ya bakal ada spend budget buat nanti kan, buat akikah juga, buat kebutuhan dia juga gitu, kebutuhan si kecil. Jadi ya udah ditabung sih dari pas awal gitu. Jadi emang udah pasti harus ditabung gitu mah uangnya gitu. Gak boleh kecoceng kalau Iya, bener itu nggak boleh kecoceng. Tapi dulu juga aku pernah tuh kayak buat sama gitu ya dari kecil nabung. Tapi ikutnya kayak di bank-bank gitu loh, kayak pendidikan jadinya kan. Jadi aku ikut di bank, dan emang itu berguna banget sih. Kayak bank khusus dan udah nggak akan diapa-apain lagi. Oh itu tuh nabung. Nah kalau kalian kan udah dibudget-budgetin nih. Nah itu tetap ada di kalau aku karena pakai Blue, jadi dia ada dompetnya gitu, dompet digital, jadi langsung tinggal kita bagi-bagiin aja. Oh gitu. Jadi nggak disambung sama gitu. Aku tuh sering lo lihat dulu, maksudnya kayak ininya lah ya, baliho dan lain-lain. Karena kan aku pakai BCA juga kan. Maksudnya aku tuh pengen tahu itu tuh apa gitu loh. Enak pokoknya, jadi kayak misalnya nih sama kita gaji segini tuh sama kita pengen dipisah-pisahin ya. Kayak misalnya buat kebutuhan rumah tangga, buat vitamin, buat jajan kayak gitu-gitu, itu udah ada dompetnya sendiri gitu, misal. Jadi nanti saldo utama yang tampil nggak akan yang kita masukin ke dompet. Tapi yang sisanya. Kayak gitu. Jadi udah otomatis terbagi. Ya sekarang sistem bagi aja sih. Kalau misalnya mau di sistem otomatis juga bisa. Kalau aku mah nggak otomatis. Oh jadi terserah kita aja. Otomatis kan kita aja. Kita patokin segini, kita nggak tahu kan kalau gajinya berapa. Menarik. Terus misalnya kayak, iya aku pengen nabung buat ini, nah, dibikin lah si dompetnya tuh namanya misalnya buat tabungan apa, terus misalnya dalam jangka waktu berapa bulan, terus per bulannya berapa, targetnya berapa, kayak gitu itu juga tapi bisa. Itu bisa diambil. Atau sesuai jadi langsung bisa diambil. Jadi kita nggak deposit gitu, makanya nggak kayak deposito yang berjangka kayak gitu ya waktu itu. Jadi bukan berarti sering gini, kayak kalau THK dari bank itu juga kan, misalnya 6 bulan nih kita nabung 5.000 sebulan misalnya kan, berarti kan dapatnya 3 juta nih, tapi kan bisa ngambilnya nanti 6 bulan, ini kan deposito jadinya ya. Itu udah gitu kan, beda lagi. Kalau ini enggak, jadi udah terserah kita aja. Kita bisa ngecoceng juga ya. Iya, gitu lah. Jadi sok aku cocoknya sih. Iya. Kayak misalnya ini aku buat skincare aku pisahin dulu. Itu kalau misalnya besok aku butuh buat ini ya aku tarik lagi. Itu bisa. Tapi kayak seru juga ya kalau misalnya karena kan aku pribadi belum pernah tuh ngekelompok-kelompokin itu. Jadi sekarang nih selama beberapa tahun aku memang dari yang awal kerja ini aku nggak tahu gitu, maksudnya kayak yang aku tuh udah menghabiskan berapa banyak nih, istilahnya mungkin kalau hitungan kasar sih oke ya gitu ya. Cuman pengen ya kayak sekali-kali tuh kayak kalau manualnya tuh ada tuh loh yang kayak dompet ya bisa-pisahin uang belanja. Apa ya tapi iya kalau manualnya pas aku kuliah iya ada yang manualnya, cuma kan sekarang lebih ke digitalnya kayak gitu kan. Aku belum pakai amplop, aku tulisin. Oh iya. Amplopnya banyak banget. Itu ponakan aku banget tuh. Raffi kayak gitu, itu lucu ya. Pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, terus groceries, bensin, air galon. Aku tulis ini semua ibu aku banget kayak gitu. Sampai sekarang aku tuh inget banget ya, ibuku itu dikasih uang belanja sama bapakku tuh seminggu sekali waktu itu. Pas sekarang kan sebulan sekali ya, karena beda gaji kita. Beda. Maaf nih. Dan itu selalu dicatat. Jadi aku kalau misalnya udah setiap pulang belanja atau kita pulang dari manapun gitu kan, pasti kan bayar bu, kata bapak ngomong gitu. Jadi bapak ngasih sekian sama ibu, jadi buat kita makan di luar juga, buat belanja tiap harinya kan kayak gitu sama seminggu itu. Pokoknya sampai rumah ibu langsung ngeluarin itu agenda besarnya, dia langsung menulis diary-nya.
tadi makan sekian, jajan adik sekian, gitu. Oh, berarti itu sesudahnya. Sesudahnya, dan itu sampai sekarang. Oh, tapi kalau misalkan nih kan dikasih nih sama bapak kan uang seminggu. Nah, pas di pos itu dia ngerinciin lagi nggak atau nanti aja setelahnya baru dia ngerinciin? Nanti aja setelah dia. Oh, setelahnya. Oh, berarti begitu dapet, kalau misalnya ada keluar baru dia tulis, Iya, kalau misalnya nggak keluar, ya udah nggak. Iya, kayak gitu. Oh, Jadi misalnya dikasih nih misalnya 10.000 misalnya gitu kan, ya udah besok kan malam sore misalnya pulang kerja gitu kan nih, besoknya Mbak belanja nih misalnya berapa tadi belanja segini Bu, ya udah tulis aja tuh belanja sekian, tanggal sekian, bulan sekian belanja sekian, kayak gitu kan ya. Nah misalnya Ibu ada yang minta uang buat ini, padahal aku udah dikasih nih uang bulanan ya, tapi tetap aja lumayan kan. Iya, namanya gimana ya? Ibu pengen beli sate lah, tuh sate yang lewat gitu, adik gitu loh, kayak gitu. Terus kalau makan di luar juga gitu kan, kadang bapak yang bayar, kadang ibu. Nanti kalau ibu yang bayar nanti bisa tuh kayak gitu. Jadi kayak Pak minggu ini tuh sisa uangnya segini, dan bapak sama kayak aku tipikal ya udah gitu loh. Maksudnya kita pakai juga kan buat bareng-bareng, belanja juga buat makan sama-sama, makan di luar juga buat sama-sama kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih kalau misalnya ada momen untuk makan di luar sih aku ya. Iya. Kalau sekarang balik ya. Kembali gitu. Kalau aku dulu tuh, jadi kalau misalnya pas ngekos nih, aku dikasih uang bulanan sama papa, langsung aku budgetin yang tadi yang di amplop itu. Nah, tapi nanti tiap ada keluar, aku tulis di aplikasi. Dan di aplikasinya juga sama, di ini kayak misalnya minggu pertama, terus misalnya atau groceries atau apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak balance nih, kenapa ya, kemana ya uangnya? Jadi ke Cari. gitu. Ya kalau tertulis gitu tuh gitu. Dan kayak wah bulan ini aku pengeluaran banyak banget ternyata di sini kayak gitu. Jadi lebih enak sih. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Capek Bun. Iya benar. Karena kayak wow, kita Berarti banyak kamu pikiran. secara tidak langsung bisa ngejurnal apa yang Tapi Fikar lebih detail. Jadi uangnya dikakuin, dia yang nyatet. Kadang aku yang nyatet terus aku kasih lihat kan, terus kayak atau enggak misalnya pas kita belanjanya bareng nih, ya udah biar dia aja yang ngitung, nanti aku aja yang nyatet gitu. Lucu. Jadi kayak gitu. Nah jadi dokter ngebudgetinnya gimana? Per kebutuhannya aja kalau aku. Berkebutuhan. Jadi misalnya aku nih gaji nih bulan ini misalnya 5.000 misalnya gitu kan ya. Yaudah aku bayar rumah misalnya 1.500-nya. Berarti sisa 3.500-nya untuk belanja untuk bulanan 500 peraknya. Terus untuk bensin aku 500 peraknya, untuk jajan aku misalnya 200 peraknya, obat ibu 300 peraknya, kayak gitu itu. jajan 200 perak nggak mungkin. Ya kan ini kan. Soalnya iya kan, soalnya kalau misalnya aku mikirnya ya, karena sekarang aku mau udah di dompet-dompet gitu, jadi kalau satu tabungan terus nominalnya masih kayak gede, menurut aku gede aja. Nah iya, harusnya kayak gitu. Tapi nanti aku mau coba deh si dulu gitu. Cobain. Soalnya dia bisa nggak usah ke bank. Oh iya bikinnya. Karena kan dia bank digital, BCA digital. Oh, iya. Beda gitu sama bank BCA. Oh, nanti deh aku bikin kalau misalnya. Karena soalnya udah tua ini ya kadang-kadang suka bingung nanti harus gimana-gimananya gitu loh. Ya, Iya. Allah kenapa? Oh, udah. Kaget. Oke, selanjutnya kalau misalnya disuruh milih nabung dulu, investasi dulu, atau mending kayak kita spend buat yang kita mau aja karena hidup cuma sekali. Bener. Cicilan dulu. Itu sih. Atau berandai-andainya kalau misalnya cicilan sudah lunas gitu. Oh, kalau cicilan nabung dulu. Nabung dulu sih aku juga. Nabungnya nabung yang udah ada tujuannya, atau kayak nabung ya nggak tahu lah ini buat apa, tapi ya udah nabung aja. Kalau atau kayak dana darurat dulu nih kita mentokin sampai berapa gitu misalnya. Kalau kau ada tujuan dan ada dana darurat, nabung. Tujuan karena kan tujuan anak aku lah ya. Dana daruratnya tiba-tiba kan kita nggak tahu nih, karena jujur untuk sekarang tuh belum ada dana darurat. Jadi emang di saat ada darurat tuh pusing, Wak. Tapi ada aja rezekinya gitu. Itu betul. Alhamdulillah banget ya, selalu ada aja. Itu dia makanya tadi kayak kata aku bilang kita tuh kayak ya Allah tapi lewatin sebulan, lewatin 2 bulan, gak ada setahun. Karena yang dipanggil tuh ya Allah, bukan ya dokter kan bukan. Mampu apa kita? Kita juga butuh. Iya, kita juga butuh kata kita gitu kan ya. Sama sih kalau aku juga sih. Tapi kalau aku tuh lebih ya sama sebenarnya, menabung untuk hal apa saja nantinya. Dana darurat juga bisa dipakai sewaktu-waktu aja kayak gitu. Sekarang juga ada sih dana darurat, cuma
nggak terlalu sebanyak itu mungkin gitu ya, maksudnya kalau orang kan mikir kan wah masa nggak ada bla bla segala macam, kalian tahu apa, yang menjalani kita gitu, karena kan orang tuh beda beda ya, beda tujuannya, beda pencapaian tiap bulannya, beda apa yang dia lalui setiap bulannya, jadi orang tuh cuma bisa ngelihat doang, dan beda pengeluarannya. Nah iya, bisanya ngejudge doang gitu loh, tanpa ngerasain kayak kitanya misalnya kayak gitu. Kan biasanya suka ada tuh kayak ini ada harusnya dana darurat tuh segini berapa kali gaji atau iya, nah itu bener. Dia belum mampu kan ya udah aja. Iya betul. Kata orang kan memang kayak gitu kan, dan aku juga suka denger di salah satu radio kalau misalnya di mobil tuh, si radio itu selalu ngasih kayak wejangan tentang ekonomi dia teh ya. Jadi kayak kita tuh harus punya dana darurat tuh 3 bulan gaji minimalnya. Minimal banget ya. Iya minimal banget itu 3 bulan gaji. Cuma kalau ternyata kita cuma punya 1 bulan gaji, itu mau apa dana darurat? Ya, masih untung nggak sih? Masih punya gitu. Nah kalau masalah investasi, kayaknya nanti dulu deh gitu istilahnya gitu. Kalau kita memang belum bisa benar-benar berdiri banget nih, aja berdiri, kayaknya masih di nomor sekian kan sih menurut aku. Sama. Di ekonomi aku juga masih nomor sekian kan investasi. Takut banget investasi bodong kan bahaya. Bahaya banget ya. Takut banget dibilang. Kamu bentar lagi jadi investasi bodong kamu kalau anak muda lahir nanti. Nggak mau. Aku nggak mau jadi investasi bodong yang tiba-tiba dititipin terus hilang. Dititipin uang ya, jadi kayak lebaran kan. Aku mau ganti. Masukin pokoknya aku masukin tabungan buat dia. Kirain mau investasi bodong dibeli minyak. Iya bener, investasi bodong betul. Udah mau. Tapi kalau misalnya nih, kenapa sih nanti aku? Misalnya Janda nih, bodong. kan uangnya tuh buat dia, terus sama kita dibeliin buat keperluan dia. Nah, itu investasi bodong dia. Ya enggak lah. Dia dari Kan dia itu dan untuk dia. Nah, itu nggak bodong. Yang bodong beli minyak, beli beras, bodong. Yang Kalau bodong beli susu pempes nggak apa-apa. iya, yang bodong ibu pakai dulu ya, nanti ibu ganti. Nggak ada itu kan. Nggak ada itu kata ganti Nggak kan? ada itu, aku ngeliat Itu seperti kata-kata suami kalau bilang nanti aku ganti, itu lama. suami tuh. Aku enggak sih. Suami. Aku enggak sih. Nanti aku pinjam dulu uangnya ya. Aku pinjam dulu nih. Sampai sekarang gak diganti. Nggak apa-apa, ikhlaskan aja sama orang tidak mampu. Iya tapi bener, kalau papa aku juga sekarang suka kayak gitu ya kan, kayak udah ikhlasin aja sama orang nggak mampu kan. Iya benar. Soalnya kalau dia mampu pasti dia kembaliin gitu loh. Banyak uangnya sih dia kemarin. Oke. Kalau Risma juga ada investasi nggak? Suami? Dia udah mulai tapi kayak masih nyoba-nyoba gitu. Cuma belum sebanyak itu spending buat investasi gitu. Ya karena takutnya malah rugi di kedepannya. Kalau kita belum benar-benar ngerti, kita tuh memang harus menguasai dulu gitu loh. Kita harus paham. Kita harus tanya sama orang yang mengerti. Investasi itu tuh ada tau. Investasi. Ada loh. BPJS tenaga kerja. Sorry, kita nggak punya. Karena kita mitra. Oh iya, sorry. Kita Ibu HR, kita Aku mitra. juga belum ada. Kasian banget. Pertanyaan terakhir dari sesi sekarang. Kalau misalnya bisa ngulang waktu kalian gaji pertama yang kalian dapat itu bakal kalian pakai buat apa? Atau enggak dulu waktu itu tuh gaji pertama dipakai buat apa? Nah sekarang kalau misalnya bisa ngulang mau dijadiin apa gitu? Atau mau dipakai apa? Sorry, bless you. Apa? Kalau gaji pertama. Kalau bisa ngulang gaji pertama dulu, mau dipakai untuk apa gitu. Dan waktu itu tuh dipakainya buat apa? Nah kalau misalnya bisa ngulang, pengen dipakainya buat apa? Kalau dulu gaji pertama tuh dipakai buat belanja Gaji apa? baju, skincare. Karena apa ya? Maksudnya ya itu kan emang shopping ya baju-baju gitu kan. Aku tuh suka gitu, seneng. Cuman kalau misalkan aku buat ngulang-ngulang lagi nih, buat gaji pertama tuh aku pengen itu ke ya ditabung gitu, kayak beli emas gitu. Tapi emang jujur sih aku sempat punya tabungan emas gitu, sama sih maksudnya nabung. Cuman kebanyakannya ke baju, ke makan. Jadi emas punya tapi yang kecil-kecil ya, kecil gitu. Dia kaca-kaca juga kalau 10 kilo ya sama aja. Iya. Ya kalau cucu juga berisi berat ya. 10 kilo juga, 74 kilo juga. Tuh, 74 kilo. Itu jadi kalau ngulang-ngulang lagi berat banget.
Dia pakai di sini 74 kilo. Langsung gitu loh, langsung berapa Goyang gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau pengen ngulang-ulang ya gitu, pengen keemasin senilai 74 kilo. Tapi kalau aku gaji pertama aku itu aku inget banget di tahun ini di luar internship ya. Kalau internship sih memang gaji pertama juga, cuman internship itu kan masih magang bener namanya. Kalau misalnya yang udah kerja bener itu gaji benerannya yang nominalnya sudah lumayan dan lain-lain. 2016 juga itu di akhir tahun, kalau nggak salah aku bulan Agustus sampai September itu aku pakai buat Itu makan akhir bersama tahun. keluarga. Itu nggak akhir tahun. Agustus September. Itu dok pertengahan dok. Pertengahan Pertengahan sorry. lebih lah. Itu aku kayak ucapan terima kasih maksudnya kayak syukuran aja. Aku makan sama keluargaku, terus aku kayak bikin makanan aku kasih ke panti yang kayak gitu-gitu. Ya, lucu Jadi kayak, banget. ya ucapan terima kasih aja gitu. Syukuran kecil-kecilan waktu itu teh. Cuman kalau misalnya mau rewind lagi untuk mau ulangnya gimana, benar sih aku lebih pentingnya di benar-benar segitu harusnya aku udah bisa nih punya emas sekian misalnya kayak gitu kan ya. Tapi sampai sekarang pun ya kita masih bodong ya untuk emas-emasan itu gitu kan ya gitu. Masih kayak aduh, tak dulu deh. Iya kayak gitu terus ya udah kalau aku sih sama sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin sekarang karena umur kita tuh makin nambah ya, terus kita kayak makin banyak ngebaca sesuatu berita dan lain-lain, jadi kita kayak lebih realistis aja untuk sekarang. Iya. Jadi gimana kedepannya kita harus bertahan hidup dengan cara apa dan lain-lain kayak gitu. Iya benar. Tapi kalau kayak traktir gitu termasuk syukuran nggak sih? Traktir nih gaji pertama, traktir teman-teman syukuran gitu. Kalau kita bilang ini aku ini ya makan gaji pertama mungkin terbilangnya termasuk syukuran mungkin. Soalnya kan pasti akan ada doa dari teman-temannya gitu loh. Tapi kalau misalnya udah kita traktir aja misalnya gitu ya tanpa ada ngomong apa-apa ya udah mungkin gitu. Tapi pasti tetap ada doa dari mereka kayak makasih ya, mudah-mudahan kan pasti ada kayak gitu. Iya. Iya benar. Mudah-mudahan makin lancar rezeki dan lain-lain gitu. Terus Lucu banget. Kalau aku waktu dulu tuh pas gaji yang pertama, aku langsung plot-plotin buat sebulan ke depan karena emang mepet banget. Sampai dirinciin. Iya. Dia memang karena dia tuh lebih ke Gen Z ya. Kalau kita milenial. Jadi spare gap umurnya tuh lumayan gitu kan. Jadi kayak kita tuh dengan pemikiran milenial kita dan dia tuh lebih pemikiran lebih realistisnya gitu. Kalau kita realistisnya udah telat. Gitu kan. Kalau dia udah realistis duluan gitu loh. Jadi dia udah ngerti apa namanya ini space-nya di sini, ini di sini. Nah, kalau kita kan enggak. Baru belakangan ini aja kita mikirnya begitu ya. Tapi mau percaya nggak percaya sebenarnya kalau untuk urusan kayak gitu tuh faktor genetik sebenarnya. Maksudnya pola pikirnya gitu. Mungkin Risma orang tuanya juga begitu mungkin. Dua-duanya nggak ada. Sorry om, tante. Tapi kalau orang tuaku atau memang bawa adik sendiri aja kayak gitu loh. Kan ada juga yang memang dari dalamnya sendiri kayak gitu. Kalau aku memang karena ibu bapakku juga sans aja gitu loh, jadi kayak aku juga kayak gini gitu. Mungkin dia juga sama orang tuanya juga ya udah nyantai aja kayak gitu loh. Tapi bener sih aku banyak lihat waktu pas belum kerja tuh aku banyak lihat apa namanya kayak yang tentang keuangan kayak gitu kan. Bukan dia lebih udah ini loh, udah mempersiapkan itu loh. Ngapain sih dok? Nggak tahu zaman itu kita bagaimana? Gak usah bawa kelek apa kita? Apa yang dipikirkan? Makan ya kan belanja. Iya benar-benar. Terus pas aku ketemu orang yang sama kayak gitu bahkan dia lebih strict lagi, jadinya aku kayak aku kalau dia bisa aku juga bisa gitu. Jadi aku mulai ngikutin alurnya dia nih walaupun kayak bentar ini gimana sih kayak gitu. Aku ingat Itu pas kuliah. zaman waktu pas aku masih yang tidak dicicil dan lain-lain itu aku beli tiket pesawat. Mana dok? Ke Medan. Jadi aku ada waktu dimana aku sering pulang waktu itu karena kan aku besarnya di Sumatera ya gitu ya, besarnya di Medan kan. Jadi aku teman-temanku juga kan di sana circleku. Jadi aku banyak pulangnya ke sana. Jadi aku mengalokasikan dana aku itu untuk beli tiket pesawat pulang dan pergi. Ya besarnya di sono pokoknya. Iya, belum lagi untuk kalau nginep di rumah teman bisa, atau misalnya kalau teman lagi nggak temennya rumahnya nggak bisa tempatin, misalnya aku kan harus di hotel kan berarti kayak gitu loh. Waktu itu jangan ditiru ya adik-adik. Enggak, adik-adik udah duluan. Adik-adik udah duluan. Apalagi gennya gen alpha atau gen Z ya. Gen Z belum selesai udah ada apa belum selesai ada beta. Milenial gimana? Nggak tahu nih panji manusia milenial. Tapi kalau misalnya bisa diputar lagi waktunya,
aku juga pengen sih buat kayak spending buat apa gitu. Ya lebih ke emas juga. Tapi kamu lebih berguna daripada kami. Serius. Tapi masalahnya gaji segitu tuh emang mepet, maksudnya beneran semepet itu. Sampai papa mama juga kayak, ya udah kamu gak usah pulang. Tapi kan kamu ini udah alokasikan kan? Nah kami nggak ada di alokasiin, habis aja gitu. Tahu kan ada galon, Iya. apa-apa. Kita mah bodo amat. Iya. Berapa? Bayar berapa? Iya, nggak Bayar. ada, kita mau. Nggak ada gitu. Tiba-tiba Pemikiran kaget tante uang. ini kan? Iya, tiba-tiba kaget uang tinggal 7.000 gitu kan. Ya, nggak sih gitu. Tapi bener loh dok. Ya, aku di kosan dulu ya. Di kosan di Mes Grand Century ya. Kan temen gue orang Medan semua tuh kan. Yang orangnya keras-keras banget ya. Aku aja 7.500. Terus kata Itu masih berapa lama lagi ke gajian? Itu gaji berapa tuh di rumah sih saya? UMR, cuma kan hedon banget. UMR Jakarta ya. Ini kan hedon banget. Iya. Ke jarak gajian lagi berapa hari? Seminggu. Seminggu tuh jadi Belum transport, belum makan, belum. Nah, bayangin. Terus dari itu, begitu, emang waktu itu aku udah pacar. Ya udah mintalah ke Jadi kayak beras telur, ada beras telur. enggak. Lebih parah dia berarti. Makanya nih, ada yang kita ngakalin ya. Kata si Mona temen aku, uang kalian berapa? Segini kak, 20.000. Berapa yang kau? Ada yang paling besar tuh ada 50.000. Patungan kita, kumpulkan semuanya. Kita beli bahan-bahan. Kumpulin ya. Bagus itu memang. Itu bagus. Bagus Pencetusnya bagus. Apa pemikiranmu bagus sekali. Siapa ya? tuh namanya? Mona namanya. Mona. Mona kau keren sekali. Itu Mona. Nanti tolong ya di bagian ini dikat kirim ke dia ya. Bener. Iya. Keren kali. Keren kali sih kalau Mona. Dia pasti bingung apa keren Iya, kali ya. iya. Keren kali mungkin sekalian itu keren di hati. Sekarang gimana dia sekarang? Dia udah jadi ini PNS di sana. Itu dikumpulinnya. Dia yang ngatur. Terus, habis kali uangku sama pacarku. Ya dia. Pacarnya mau kondo? Iya. Padahal dia tuh cantik. Pacar Eda Mona ini. Dia cantik putih, rambut panjang. Malu-maluin. Banyak kali polisi. Apa marganya? Marganya apa sih Mona ya? Margarin dia. Aduh, kamu udah serius mau mendengarkan? Uangku habis katanya. Kalau dulu bilangnya bukan mau kondo. Pandai-pandai lah ya cari laki-laki. Sekarang dan dikawin dia. Udah kawin ya. Alhamdulillah. Udah mau kondo kan? Sudah tidak mau kondo dia. Alhamdulillah Eda senang kali aku dengar. Iya, begitu. Pokoknya dikumpulinnya. Jadi setiap bulan kalau kita udah ada akhir-akhir tuh mepet banget, dia ngatur. Bagus. Si Mona ini. Memang harus ada yang gitu di satu circle itu sebenarnya. Dia ngatur. Jadi di Itu satu mes berapa orang itu? satu mes itu yang kompak ya, yang kompak tuh lima orang. Yang orang dengan rata-rata uang 20.000. Iya, 4 orangnya orang Medan semua. Aku doang yang orang Sunda. Dan cuma 7.500. Menyerakan ih. Ya itu terus yang kalau Kak Dina sama Mona itu dia ngomongnya gitu dong. Cuma bolehnya kau, mau gitu kalinya kau. Kayak gitu. Tapi kalau si Mili, kakak jangan gitu kakak. Kam kalau bilang kamu tuh kam. Iya, karena orang Karbin. Iya, lembut kali. Tiba-tiba mereka lah. Kita lembut. Baik. Mantap lagi. Baik. Ya udah habis itu akhirnya ya bisa lah pokoknya ngatur. Terus ada untungnya gitu. Tapi itu cukup sampai seminggu si bahan-bahan Karena menyatukan kekuatan ya kan. menyatukan karena kita makan juga. Iya, kita menyatukan. Tapi ini loh luas hatinya loh yang punya 50.000 itu. Iya, bener. Jadinya kan 50.000 Iya, bagi-bagi. Iya, begitu. 50.000 luas hati yang ini keenakan 7.500. Astagfirullah. Jadi itu total berapa? Masih enggak nominal? Kalau total nominalnya tuh ada 200-an. enggak lah, enggak nyampe. 100. Kalau dulu kan masih murah-murah ya kalau 2000. Terus dengan 7.000 itu tadinya kamu berharap apa di hidup? Iya. Maksudnya kalau Iya, kamu cukup. Pergi ke kerjaan Tadi kata dia punya pacar. tapi pacarnya juga nggak bisa diharapin. Ya pacarnya sih yang kemarin itu. Aku lagi pacaran sama dia. Oh, gitu kan. Masuk akal. Iya. Dia belum ada apa-apa juga kan waktu itu. Ada kerja, cuman uang si gajinya semua ke orang tuanya. Ya sama-sama aja lah kalau makan di aku. Tapi aku bingung sih. Maksudnya kalau misalnya kayak kita gajian terus full
orang tuain. Nah hidupnya gimana dia? Apa Dengan doa orang tuanya aja cukup. Ya Allah, mudah-mudahan anakku hari ini kenyang makan. angin? Iya, mudah-mudahan anakku hari ini Makan, cukup dengan ngeliatin orang jajan. Ini kan maksudnya bukan ini ya, bukan menjelek-jelekan. ke satu orang bukan. Iya, Cuman memang banyak yang kayak gitu. Iya, gitu. Tapi aku nggak ngerti ya itu memang anaknya yang punya pemikiran inisiatif kayak gitu atau orang tuanya yang saklek gitu. Nah. Uangmu harus sama ibu ya, harus sama bapak. Kalau nggak kamu nggak punya tabungan gini segala macam. Tapi ada yang kayak gitu. Temen aku juga ada yang kayak kamu tuh harus nabung ke mama. Jadi akhirnya Pas udah gitu investasi bodong kan, nggak ada duitnya. Kemana mama belikan emas buat mama? enggak, temen aku dibeli tanah. Oh iya bagus Tanah kalau buat itu dia mah. buat dia sendiri. Bagus. Wah, mantap itu. Keren. Bagus berarti itu. Ada adanya temen aku kayak gitu juga, dia kerja di Jepang. Terus dia punya tanah sekarang udah berapa? 100 hektar gitu. Nah, tapi itu kan kalau misalnya orang tuanya bisa dipercaya ya. Ya kalau nggak dipercaya itu makanya Iya, yang apa? teman-temannya. Tapi ada juga kok temen aku yang kayak gitu. Dia padahal ya dengan kerjaannya yang sudah mapan gitu, berarti nggak semua sih uangnya dikasih kayak ini ya mah, tolong buat tabungin gitu, beli apa kayak nanti beli anaknya pulang ke kampung nih kagak ada apa-apa itu di rumah. Itu sedih sih. Iya. Soalnya sakit hati Kecewa pasti. sih dia. Jadi di saat itu juga dia nggak marah sama mamahnya, cuma dia kecewa aja. Jadi dari saat itu dia nggak nabung lagi ke mamahnya, jadi biar aku aja yang bayar sendiri. Iya. Gitu. Jadi orang tuanya tetap dikasih jajan aja sama dia. Gitu. Jadi ya kadang-kadang apa ya orang tua mungkin beda-beda ya, kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin kita punya orang tua yang cukup paham dengan hal itu. Tapi kan mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang ternyata tidak seberuntung itu mungkin dalam hal yang kita rasakan mungkin, ataupun kita juga tidak seberuntung apapun yang kayak teman-teman di luar rasakan, kayak gitu kan. Jadi kurang lebih aja sih sebenarnya. Gitu. Gimana cara kita menyikapinya aja sih. Gimana cara kita bersyukur dengan apapun, termasuk tadi dengan keuangan kita yang kadang-kadang seret banget, kadang alhamdulillah banget, tapi banyak seretnya. Kayak tiap hari ya Allah. Iya benar. Nggak apa-apa, kita masih bisa lewatin secara baik. Tapi masih alhamdulillah. Gitu. Jadi kalian terus nonton kami biar kami tetap dapat uang tambahan. Biar kami dapat tambahan. Subscribe jangan lupa. Emang jujur kali lah orang Medan ini kan. Iya, kita harus lah. Ya, komen-komen aja apa yang mau kita bahas. Mungkin kita memang masih baru, cuman kita akan berusaha untuk konsisten, jadi supaya bisa menghibur, bisa sharing, bisa cerita apapun, dan kita juga tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kita purely hanya guyon. Mungkin kalau misalnya ada yang merasa tersinggung atau merasa itu bukan kayak gitu, kita mohon maaf sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik-topik yang lainnya. Atau misalkan yang kayak pengen ada punya pengalaman nih, pengen boleh. yang mau di-share atau misalnya mau langsung nih sama kita ngobrol. Boleh. Jadi Kita undang. Iya. Nanti tinggal komen-komen aja, atau mungkin ada teman-teman kita juga yang nonton ini. Mungkin aku pengen deh ada di mereka jadi narasumbernya apa. Nanti misalnya kalau boleh banget nanti bisa kita diskusikan secara bareng-bareng. Jadi kita nanti bisa beramai-ramai ngobrol di sini. Ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan jangan lupa share juga sama aktifkan lonceng notifikasi. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.